Om Swastiastu, di sini kami akan menjelaskan proyek akhir yang telah kami buat, yang mana kami memilih dua ide, yang pertama perpustakaan, dan yang kedua itu restoran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dai Masutri Mahalini dengan NIM 211509111 dan rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Nikoma Arisati Wahyuni dengan NIM 21150911009. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayuni Masuci dengan NIM 21150911010. Perkenalkan, saya Dabagus Kusuma Dewantara dengan NIM 21150911012. Baik, kami akan lanjut ke pembahasan ide pertama, yaitu perpustakaan. Untuk Arista, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas dari perpustakaan, di mana kode ini berada pada package dari perpustakaan. Kelas ini memiliki 3 field privacy, yaitu ISBN sebagai tipe data string, ya, lalu nama buku tipe data string, jumlah tipe data integer. Program ini menggunakan utility vector untuk mencari panjang array. Untuk ketiga field tersebut, kelas ini memiliki setter dan getter. Getter ini digunakan untuk mengambil nilai dari field, sementara itu setter digunakan untuk mengatur nilai dari field. Kelas ini juga memiliki sebuah konstruktor yang mengambil 3 parameter, yaitu ISBN, nama buku, dan jumlah. Kelas ini akan digunakan untuk mencatat dan mengelola buku di perpustakaan. ISBN, nama buku, dan jumlah mewakili dari properti buku. Kelas ini menyediakan cara bagi kelas atau objek lain untuk mengakses dan juga memperbaharui informasi ini. Nah, dalam kode ini ada beberapa instansi kelas dan objek yang digunakan. Beberapa contohnya termasuk perpustakaan. Ini merupakan sebuah instansi dari kelas vektor perpustakaan yang merupakan kumpulan objek perpustakaan. Lalu ada scan. Scan ini adalah sebuah instansi dari kelas scanner yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Kemudian ada purpose. Purpose ini adalah sebuah instansi dari kelas perpustakaan yang digunakan untuk membuat objek perpustakaan baru. Lalu yang terakhir ada menu, jumlah total, dan ISBN, serta nama buku. Ini adalah instansi dari tipe data primitif seperti integer, string masing-masing. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kelas kedua, yaitu kelas main. Jadi, kode ini adalah sebuah program yang mengelola koleksi buku perpustakaan. Program ini menggunakan kelas perpustakaan dan koleksi vektor. Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa operasi pada koleksi buku, seperti menambahkan buku baru pada koleksi, memperbarui informasi buku yang ada, menghapus buku dari koleksi, melihat semua buku dalam koleksi, menampilkan jumlah total buku dalam koleksi. Selanjutnya, dalam penggunaan yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama, jika pengguna memilih opsi 1, yaitu tambah buku, program akan memanggil metode, yaitu input data, yang meminta pengguna untuk memasukkan nomor ISBN, nama, jumlah buku, yang kemudian membuat objek perpustakaan baru dan menambahkan ke koleksi fake perpustakaan. Selanjutnya, jika pengguna memilih opsi 2, yaitu update data buku, program akan memeriksa apakah koleksi kosong atau tidak. Jika tidak kosong, program akan memanggil metode lihat data.
Oke, saya lanjut. Jadi metode akan memanggil program lihat data yang menampilkan semua buku dalam koleksi, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nomor ISBN buku yang akan diupdate dan mencari buku tersebut dalam koleksi. Jika buku ditemukan, program akan memanggil metode input data untuk meminta pengguna untuk memasukkan data baru, kemudian mengubah objek buku tersebut dalam koleksi dengan data baru yang diinputkan. Jika buku tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan buku tidak ditemukan. Selanjutnya, jika pengguna memilih opsi 3, yaitu hapus data buku, program akan memeriksa apakah koleksi kosong atau tidak. Jika tidak kosong, program akan memanggil metode lihat data yang menampilkan semua buku dalam koleksi, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nomor ISBN, buku yang akan dihapus, dan mencari buku tersebut dalam koleksi. Jika buku ditemukan, program akan menghapus buku tersebut dari koleksi. Namun, jika buku tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan buku tidak ditemukan. Selanjutnya, jika pengguna memilih opsi 4, yaitu lihat data buku, program akan memeriksa apakah koleksi kosong atau tidak. Jika tidak kosong, program akan memanggil metode lihat data yang menampilkan semua buku dalam koleksi. Dan yang terakhir, jika pengguna memilih opsi 5, yaitu total buku, program akan memeriksa jumlah buku dalam koleksi dan menampilkan jumlah total buku dalam koleksi. Jadi, program ini juga menggunakan beberapa metode seperti input data dan lihat data. Metode input data meminta pengguna untuk memasukkan nomor ISBN, nama, jumlah buku, dan menetapkan nilai yang diinputkan ke variabel yang sesuai. Metode lihat data digunakan untuk menampilkan semua buku dalam koleksi. Itu untuk mengiterasi melalui koleksi fact perpustakaan dan memanggil metode get ISBN, get nama buku, dan get jumlah untuk mendapatkan informasi setiap buku dan menampilkan ke pengguna. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ide yang kedua yaitu restoran. Yang pertama pada kelas makanan. Oke. Pada kelas ini dibuatkan metode getter dan setter yang dibungkus dengan akses modifier private. Kelas makanan menggunakan konsep dasar object-oriented programming, yaitu pengkapsulan, encapsulation, dari pembuatan objek. Pengkapsulan digunakan untuk membunyikan implementasi dari data dan metode dari kelas lain, hanya memberikan akses yang dibutuhkan melalui metode setter-getter. Dalam kode di atas, variabel makanan, variabel ID makanan, nama makanan, dan harga makanan dideklarasikan dengan private, sehingga hanya bisa diakses dalam kelas makanan itu sendiri. Sedangkan metode setter dan getter digunakan untuk mengubah dan mengambil nilai dari variabel tersebut dari luar kelas. Selain itu, dalam kelas makanan ini juga terdapat sebuah konstruktor makanan yang digunakan untuk membuat objek baru dari kelas makanan. Konstruktor ini menerima parameter ID makanan, nama makanan, dan harga makanan, serta mengisi nilai pada variabel instansi dengan nilai yang diterima. Konstruktor ini akan dijalankan ketika membuat objek baru dari kelas makanan. Inheritance adalah konsep OOP yang memungkinkan sebuah kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Dalam kode di atas, kelas customer CRUD dan makanan CRUD mewarisi properti dan metode dari kelas makanan melalui konstruktor extend makanan. Secara umum, kelas makanan menunjukkan beberapa fitur dasar object-oriented programming, yaitu encapsulation, inheritance.
Selanjutnya, kelas makanan CRUD. Pada kelas ini dibuatkan metode-metode yang menambahkan makanan, tampilkan makanan, update makanan, dan delete makanan. Konstruktor adalah metode yang digunakan untuk membuat objek dari kelas pada kelas makanan CRUD. Terdapat sebuah konstruktor bernama makanan CRUD yang di dalamnya terdapat string ID makanan, nama makanan dengan tipe data string, harga makanan dengan tipe data string, yang digunakan untuk membuat objek dari kelas makanan CRUD dan mengirimkan 3 parameter yaitu ID makanan, nama makanan, dan harga makanan. Sedangkan instance adalah objek yang dibuat dari kelas. Pada makanan CRUD ini, objek makanan dibuat dari konstruktor makanan CRUD dengan string ID makanan, string nama makanan, dan string harga makanan. Dan ditambahkan ke dalam array list pilihan pada metode penambahan makanan list pilihan dengan integer index. Selanjutnya, pembahasan mengenai kelas customer CRUD akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan customer CRUD yang dimana berfungsi sebagai CRUD untuk kelas dari customer. Jadi pada kelas ini terdapat metode-metode yang kami buat, yaitu pertama metode order, kemudian ada metode setter dan getter-nya. Setelah itu pada kelas ini terdapat konstruktor yang dimana adalah ID makanan, nama makanan, dan harga makanan. Jadi ketiga parameter ini adalah sebuah konstruktor yang digunakan untuk membuat objek baru dari kelas customer CRUD dengan mengisi nilai untuk parameter ID makanan, nama makanan, dan harga makanan. Kemudian ada instances yang dimana terdapat instances atau objek yang yaitu adalah dengan variabel pilihan, jumlah, dan total harga, yang dimana ketiga variabel itu adalah instances dari kelas customer CRUD. Jadi kelas customer CRUD ini mengextend makanan, kemudian kelas CRUD ini memiliki instances yang sama dengan kelas makanan. Setelah itu ada inheritance. Jadi pada kelas ini terdapat inheritance atau pewarisan, mewarisi semua instance dan metode dari kelas makanan, karena kelas customer CRUD ini mengextend kelas makanan. Bisa dilihat pada kode-kode ini menggunakan logic untuk melakukan order sebagai customer dan menampilkan total bill yang akan diinputkan oleh customer jika menu-menu makanan dan minuman telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah main. Jadi pada main ini sebagai antarmuka atau interaksinya pengguna dengan program yang kami buat. Terdapat metode main dan menggunakan switch case untuk menu-menu yang terdapat dalam program ini. Pada main class terdapat konstruktor yang bernama main dengan parameter void. Konstruktor ini digunakan untuk membuat instance dari kelas main. Konstruktor tidak memiliki tipe kembalian atau void. Selanjutnya ada instance, adalah
yang saya sebutkan tadi adalah objek yang diciptakan dari kelas. Jadi kelas main terdapat beberapa instance, yaitu makanan, menu, data makan, list bill, jumlah pesanan, dan input. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menjalankan program dari sistem informasi restoran ini. Nah, ketika pengguna, yang dimana pengguna ini adalah sebagai admin dari program, menambah makanan dan minuman yang akan ditampilkan pada menu order. Kemudian saya akan menambahkan minuman. Nah, untuk pada menu kedua, itu terdapat untuk melihat makanan dan minuman yang sudah dibuat pada menu pertama. Nah, bisa dilihat pada tabel yang kami buat ini. Kemudian terdapat menu update, yang dimana akan mengupdate menu-menu yang data-data yang di-input sebelumnya. Jadi pada contohnya ini adalah kedua. Nah, di sini kami merancang agar hanya mengupdate dari harganya saja. Nah, setelah itu update telah berhasil, kemudian menghapus dari data-data yang kami input sebelumnya. Nah, data sudah terhapus. Kemudian kita lihat hanya terdapat satu data yang kami inputkan tadi. Sebelum itu saya akan menambahkan satu data untuk penggunaan menu order. Nah, di sini data-data yang saya inputkan sebelumnya itu menampilkan data-data yang dimana pengguna sebagai customer dapat melihat menu apa saja yang ditawarkan pada program. Jadi di sini diperintahkan untuk memilih menu. Yang pertama itu es jeruk dengan jumlah 2, dengan harapan es jeruk yang berharga 15.000 akan didouble menjadi 30.000. Kemudian pengguna akan memilih nasi goreng yang dimana berharga 10.000 dengan jumlah 1. Nah, dengan harapan es jeruk 2 dengan nasi goreng 1 akan menghasilkan harga 40.000. Nah, terdapat total bill atau harga yang akan ditampilkan yaitu 40.000. Jadi sekian dari saya mengenai program restoran, sistem informasi restoran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari 2 ide yang telah kami kerjakan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kami ucapkan. Terima kasih dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.